Vaskulitis itu adalah berasal dari dua kata, yaitu vaskular dan itis. Vaskular yang artinya pembuluh darah dan itis yang artinya peradangan. Jadi vaskulitis itu adalah radang pada pembuluh darah. Nah, bagaimana sih bisa terjadi peradangan pada pembuluh darah? Diibaratkan saja pembuluh darah kita ini sebagai pipa yang dimana yang berisi protein, yang berisi zat-zat lainnya. Nantinya pembuluh darah itu akan menjadi menebal dan menyempit. Akibatnya aliran darah itu menjadi tidak lancar dan terjadi kekurangan oksigen, bahkan bisa terjadi hingga kematian jaringan. Baik, vaskulitis ini bisa menyerang pada semua pembuluh darah. Bisa pembuluh darah besar, pembuluh darah sedang, dan pembuluh darah kecil. Nah, jadi vaskulitis ini bisa menyebar, bisa mengenai seperti organ-organ kulit, organ ginjal, otak, paru, dan saraf. Baik, vaskulitis ini merujuk pada suatu kelompok penyakit. Nah, jadi vaskulitis ini bukan hanya penyakit yang tunggal, namun vaskulitis ini adalah kelompok besar penyakit dengan dasar yang sama, yaitu adalah peradangan pada pembuluh darah. Jadi, vaskulitis ini ada beberapa jenis penyakit yang digolongkan dalam vaskulitis. Vaskulitis ini bisa ringan, tapi bisa berat dan bisa mengancam nyawa. Nah, jadi gejala vaskulitis itu di mana aja sih? Nah, apa saja sih organ-organ yang terkena? Nah, jadi yang pertama itu ada kulit. Nah, jadi di kulit ini banyak tipe kelainan kulit, kemerahan, kebiruan, bintik-bintik kecil, luka-luka seperti bisul, dan tonjolan yang berisi air. Nah, itulah contoh-contoh dari penyakit vaskulitis yang ada di kulit. Nah, kemudian yaitu ada di sakit sendi, yang dimana vaskulitis itu bisa terjadi pada nyeri sendi juga. Nah, kemudian ada di paru-paru, gejala itu seperti batu-batu, sesak napas, batu darah, dan nyeri dada. Nah, baik, kemudian vaskulitis ini bisa menyerang dari organ ginjal, yang dimana pada pemeriksaan urin bisa ditemukan adanya darah dan kebocoran pada protein. Nah, kelainan ini mungkin tidak terlihat dengan mata secara langsung, jika berlanjut dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Nah, selanjutnya itu adalah vaskulitis pada saluran pencernaan, yang dimana memiliki gejala seperti nyeri perut, diare, diare berdarah, radang usus, sampai kebocoran usus. Nah, ini adalah salah satu dan contoh dari saluran pencernaan. Nah, kemudian gejala vaskulitis bisa terjadi pada mata, yang dimana bisa menyebabkan penglihatan terganggu, gangguan retina, dan radang pada mata. Kemudian vaskulitis ini bisa juga menyerang pada otak dan sistem saraf tepi, yang dimana ini bisa menjadi berat, yang dimana di sini bisa menyebabkan nyeri kepala, stroke, dan gangguan mental, perdarahan otak, nyeri pada tangan dan kaki, kebas, dan kesemutan. Nah, kemudian selanjutnya ada sinus dan telinga hingga hidung. Nah, sinus itu bisa memiliki gejala seperti sinusitis berulang, infeksi hidung berulang, dan gangguan pada pendengaran. Nah, vaskulitis ini bisa berlangsung singkat dan juga bisa berlangsung secara kronik. Nah, di sini kita memiliki tujuan untuk pengobatan dari vaskulitis, yang terutama untuk mencegah komplikasi dari vaskulitis pada organ-organ tubuh seperti otak, ginjal, jantung, dan paru-paru. Nah, yang dimana di sini kita juga membutuhkan rujukan dari dokter spesialis lainnya, yang dimana di sini ada terdapat dokter paru, dokter jantung, dokter kulit, dokter mata, dokter THT, dokter saraf, dan bidang-bidang lainnya yang mampu menangani bidang vaskulitis di organ-organ yang tertentu. Nah, jadi vaskulitis ini terbagi menjadi dua, yaitu vaskulitis primer dan vaskulitis sekunder. Nah, vaskulitis primer ini adalah vaskulitis yang dimana terjadi pada vaskulitis itu sendiri, tidak ada penyakit penyerta lainnya. Nah, kemudian yang sekunder adalah vaskulitis yang terjadi bersamaan dengan penyakit reumatik autoimun. Contohnya itu adalah lupus, penyakit Sjögren, artritis reumatoid, ankylosing spondylitis, dermatomyositis, skleroderma. Nah, tadi kita sudah bahas tentang apa pembuluh darah apa saja sih yang terkena pada vaskulitis. Nah, vaskulitis ini bisa terjadi pada ketiga jenis pembuluh darah, yang dimana pembuluh darah besar, pembuluh darah sedang, dan pembuluh darah kecil. Nah, apa saja sih jenis vaskulitis itu? Untuk pembuluh darah besar, vaskulitis itu ada Takayasu arthritis, giant cell arthritis. Sedangkan pembuluh darah sedang itu ada polyarthritis nodosa, Kawasaki disease. Kemudian untuk pembuluh darah kecil itu ada Wegener granulomatosis, microscopic polyarthritis atau MPA, Church-Strauss syndrome, Behcet disease, Enoch-Schönlein purpura.
yang pertama itu adalah Takayasu arthritis. Nah, Takayasu arthritis ini biasa mengenai pada pembuluh darah besar, yaitu pembuluh darah aorta dan cabang-cabangnya, dan juga arteri pulmonalis. Nah, pada awalnya bisa saja gejala ini tidak khas seperti demam lama, nyeri leher, dan dada. Baik, menurut kriteria dari American College of Rheumatology, nah diagnosis ini bisa ditegakkan minimal 3 dari kondisi seperti usia kurang dari 40 tahun, nyeri, lelah, tidak nyaman saat aktivitas pada ekstremitas atas, tidak ada pulsasi arteri brachialis, bunyi atau bruit saat diperiksa di daerah arteri subclavia atau aorta abdominalis, dan angiografi tidak normal, misalnya penyempitan atau sumbatan pada aorta dan cabang-cabangnya. Nah, yang kedua itu adalah giant cell arthritis atau temporal arthritis. Nah, biasanya itu keluhan terjadi pada nyeri kepala, nyeri pada saat makan dan mengunyah, berat badan itu turun, dan juga bisa terjadi gangguan penglihatan secara tiba-tiba. Nah, di sini terdapat kriteria dari American College of Rheumatology, yaitu terdapat minimal 3 dari kriteria ini. Contohnya itu yang pertama ada usia lebih dari 50 tahun, nyeri tekan arteri temporalis di daerah dahi, nyeri kepala baru, laju endap darah lebih dari 50, dan kelainan pada biopsi arteri temporalis. Baik, yang ketiga itu adalah polyarthritis nodosa. Nah, polyarthritis nodosa ini bisa dan juga seringkali disamakan dan bersama dengan infeksi virus dari HIV dan hepatitis B. Gejala ini sering tidak khas. Menurut American College itu minimal 3 dari kriteria yang pertama itu adalah nyeri di testis, nyeri dan kelemahan otot, gangguan saraf, itu adalah mononeuropati dan polineuropati, kemudian biopsi pembuluh darah dan ada sel dari PMN, kemudian tekanan darah diastol itu lebih dari 90 mm Hg, kemudian berat badan itu turun, kreatinin meningkat, hepatitis B, kelainan pada arteriografi, dan livido reticularis. Nah, Kawasaki disease ini banyak terjadi pada anak-anak, yang dimana gejala itu dapat dialami seperti demam tinggi 38-40 derajat Celcius, memiliki kriteria seperti mata merah, bibir seperti berdarah, lidah seperti stroberi, kemerahan pada kulit, dan pembesaran kelenjar. Nah, dan juga terjadi gejala seperti gangguan jantung, yaitu adalah radang otot jantung, gangguan pembuluh darah jantung, dan katut pada jantung. Baik, di sini selanjutnya adalah vaskulitis pembuluh darah kecil. Nah, yang pertama itu adalah Wegener granulomatosis, yang dimana Wegener granulomatosis ini terjadi pada sinusitis yang berulang, sekitar 67%. Kemudian peradangan pada hidung, infeksi telinga, kemudian terdapat gangguan pada paru, yaitu bercak paru dan batuk-batuk. Kemudian gangguan ginjal, mata, dan jantung. Kemudian yang kedua itu ada mikroskopik polyangitis atau MPA. Gejala ini mirip seperti Wegener, tetapi lebih sering terkena pada ginjal. Kemudian jarang terkena pada saluran nafas, terjadinya radang sendi, mononeuritis. Kemudian yang ketiga itu adalah Church-Strauss syndrome, yaitu terdapat gejala seperti asma, banyak eosinofil di darah, sinusitis, dan bercak pada paru. Kemudian selanjutnya adalah Behcet's disease. Nah, Behcet's disease ini adalah terdapat gejala utama seperti sariawan atau luka-luka di mulut yang berulang, yang dimana ciri khas itu lebih dari 3 kali dalam setahun. Nah, Behcet's disease ini disertai dengan luka di kelamin, gangguan mata misalnya uveitis dan vaskulitis retina, terdapat juga lesi kulit, tes Patergi positif, dan juga dapat disertai gangguan saluran cerna, trombosis, dan gangguan sistem saraf. Baik, selanjutnya itu adalah Lennox-Gastaut purpura. Banyak terjadi pada anak-anak. Contohnya itu terdapat terjadi kemerahan dengan bintik-bintik di kaki, terdapat nyeri sendi, gangguan ginjal seperti kebocoran protein, dan terdapat darah di urin. Nah, kemudian juga terdapat nyeri perut yang dapat disertai dengan pendarahan saluran cerna dan juga gangguan usus yang masuk ke bagian usus lainnya.